Ini TPS orang kuat mengadang. Ini ngaliat gambar batur. Dicolok hentena, dicoblos hentena, soek hentena. Di karyo yang dua menunutan batur. Kieu jam 3 geus karyo we. Honorna lumayan aya ini. Honorna aya barat teh Pak TPS. 3 juta. Alhamdulillah 3 juta mah ya bohongna. Salat subuh berjamaah diberikan kehebatan luar biasa kata Rasul, sama dengan dia salat sunat semalam suntuk. Bisi orang tekuat salat sunat semalam suntuk, bisi orang tekuat salat sunat setengah malam, isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Kalau 2 malam itu kita lakukan, 2 salat kita kerjakan, kita sama dengan salat sunat semalam suntuk. Bisi orang tekuat salat sunat semalam suntuk, berjamaah sholat subuh. Makanya ibu kalau suaminya masih tidur sudah azan berkumandang di masjid, ibu jangan galau, ibu datang ke kamar mandi, ibu wudu, ibu sholat ada pun salaki niat nakir usalli sunnatan ala hajal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala Allahu akbar. Ulama ke ruku, ulama ke sujud, dan kesalahan aja tuh takbir kayak ini baca suratul Fatihah, can hudang keneh wae takbir kadua teruskeun baca sholawat, can hudang keneh wae takbir kanu gedekeun Allahumma billahu warhamhu wa afihi. Kira itu tong ore jata sarakina pasti hudang sarakina cek sarakina asa beda doa nu tadi ka dieu nu tadi ka mana eta nu gede sorana beda doana. Doa naon eta teh? Doa janajah. Takbir kabaraha? Takbir ka 3 cek sarakina hadir jokeun sih teh ayeuna. Terang joker ibu, terang joker janda, jamur janda di bawah, jambu 2 janda muda beranak, nyawa ya orang dia, amit amit. Suami sudah aja berkumandang masih tidur, makanya ajan kemuliaan bapak. Sampai Rasul menyampaikan bagi orang yang ketika sudah azan dia sudah di masjid dengan waktu intidar namanya waktu menunggu sholat fardu. Namanya waktu intidar. Allah berikan mukanya di hari kiamat nanti seperti cahaya matahari. Mukanya, wajahnya seperti cahaya matahari. Kalau sholat fardu dia sudah di masjid. Tapi bagi orang yang ketika azan berkumandang dia masih jalan di rumahnya sudah punya wudu mau sholat, Allah berikan wajahnya punya cahaya bulan purnama. Cing hari orang nalika aja berkumandang aya di mana? Hareupeun TV. Ningali sinetron catatan seorang istri yang tidak pernah berubah temanya. Begitu temanya catatan seorang istri mah. Aya salaki jeung pamajikan para sewa poe minantuna disarekan ku mitohana. Sampai ka diusir eta minantuna ku mitohana. Cari tanah hamil pemajikan teh bau hadri jeung nu lain salakina kawin deui setugan ku mitohana kanyahoan ku kolot lumpat ka mobil dapat ke rumah sakit tobat we DN we beres we tamat we eta film catatan seorang istri kan perselingkuhan we perselingkuhan ngan mitoha jeung minantu we parasea dicontohan ku TV urang aya nama hirup. Maka lamun aya nu akte akur mitoha jeung minantu eta film ke kurang. Judulnya Ajab 2. Jangan sampai maulid tiap tahun diperingati tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Mesti ada kebaikan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bisi naon? Bisi kaasup karena perbuatan ilmu. Aya manfaatna mah aya. Kunaon? Urang ngajadikeun wasilah cinta orang ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aya dasar napa? Parloba zaman kiwari mah jelema anu ngomong eueuh dasarna jelema aya riungan komo disuguhan eueuh dasarna cek saha. Dina kitab At-Tuhfatul Mardiyah bil Adari Qudusiyah wal Ahadits Muqaddasah aya carita aya dongeng aya hikayat. Imari dongeng hikayat. Lamun dongeng mah ngabobodo budak cengeng eta dongeng. Imari riwayat hikayat. Ayat bab khusus kieu babna babun min fadlil alim wa ahli
Ini satu bab menceritakan, mengisahkan tentang keutamaan orang alim dan keluarganya. Disebutkan wahukia an Ka'bil Akhbar, dihikayatkan dari Ka'ab al-Akhbar, seorang tabi'in, penghulunya para tabi'in, Ka'ab al-Akhbar. Naon ceritana, naon kisahna. Dina tadi riwayat, ayah ini jalma akan Allah masukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena amal buruk yang dia kerjakan selama hidupnya. Masuk nerakanya Allah. Kemudian Allah minta Jibril, ya Jibril, panggil orang itu. Itu orang mana itu? Orang pojok menteng dalam bahasa Gusti. Araka mana? Araka neraka. Kurang sabarkan neraka karena perbuatannya tidak ada bagus-bagusnya ya Allah. Muludan tinggal muludan, daya perubahan kelakuan, puasa tinggal puasa tidak berubah kelakuannya, rajaban tinggal rajaban tidak ada perubahan sikap tingkah lakunya. Mau ke neraka? Iya. Jibril, jangan dulu ke neraka. Tanya dia, bagaimana kehidupan keseharian ketika hidupnya. Cek Jibril, Gusti laku muninga bagaimana perbuatan kesehariannya. Gak ada bagus-bagusnya, tukang mabok, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngerampok, tukang nyisetenan nerok, tukang ngedean liang orok, saya tahu. Itu perbuatannya. Iya, halusna ayah. Tanya heula Jibril. Apa pertanyaannya? Yang pertama tanya Jibril, apakah dia pernah tinggal bersama orang alim? Pertanyaan pertama, apakah dia pernah tinggal bersama orang alim? Makanya bersyukur Bapak Ibu kalau di kampung kita, di daerah kita, di desa kita, di bulan kita, di kecamatan kita masih ada orang alim. Kenapa? Nanti dia memberikan syafaat buat kita. Ayah kene abah dulu hidup orang jumeneng kene alhamdulillah. Ditanya di hari kiamat, wahai bulan, ketika kamu hidup di rumah kamu, di kampung kamu ada orang alim enggak? Cek manehna? Ya Jibril, di lembur lima rampung kafe minimal copet. Daya Ustaz, daya mualim, daya musolat teu aya. Kafe rampung jeung copet. Diramun aja berkumandang, tara ka masjid, tara. Bahkan pernah ini mangsa muajin protes ke jamaah. Ajan jam 10 isuk ajan teh. Iya masjid ditutupan kabeh pantona, dikuncian jendelana. Eta muajin jam 10 ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabeh rapul jelema ka masjid. Anu keur kedua keur macul, langsung lupa ke masjid pacul dipanggul. Anu keur di kamar mandi keur angiran langsung lupa ke masjid, sampoan dibuka cari bersihan. Wah anduk doang ke masjid lupa awewe eta teh poho. Ayo ibu-ibu keur goreng pisang goreng langsung lupa, sodet dibawa. Rekan-rekan muajin di masjid, asakinah ajan jam 10 isuk. Pak RT, Pak RW datang ke masjid, lurah datang, hansipah hareupna wapanakol. Ke masjid datang, nyarekan muajin. Cik jamaah di luar, di itu, cik orang, bojong menteng itu nggak ada lemburna. Hah? Bojong menteng. Cik orang bojong menteng, dasar gelo si aja wayakil jam 10. Lihat, kumaneh jamna. Subuh keseliwat lohor cakepi. Dasar gelo si ya. Cik muajin jangan ngabarikeun, sanu gelo. Aing lohor ajan saya datang. Gua asar ajan lu gak datang, gua maghrib ajan lu gak datang, isya ajan lu gak datang, subuh ajan lu gak datang. Jam 10 ajan lu datang semua. Siapa yang gila? Iya. Jadi eta Pak RT, Pak RW jamaah paling deui kaeraan. Kunaon sababna? Lu gelo mah anu nalika ajan alor berkumandang teu datang, ajan asar berkumandang teu datang, ajan maghrib ajan berkumandang, isya ajan berkumandang teu datang. Gedean deui, suaranya gedean deui. Ulah bujro we.
Makanya katingali lamun tara make kudungan, pas muda make kudungan katingali marenyon mul jilbab nate. Marenyon anu ka kiri menyona. Ulah dihadekeun geus katingali teh teh oge. Geus kanyahoan, ulah dihadekeun. Teu kudu da ka ciri menyona kita tadi. Dan make jilbabna muludan doang. Make kopiah nengtek. Miring kopiah nate da kalau dipake salat mah. Ulah dihadekeun geus ningali teh oge. Geus kanyahoan. Jangan sampai maulid atau diperingati tidak ada kebaikan yang kita kerjakan. Begitu saya pikir. Yang pertama ditanya, wahai Jibril, apakah di kampungnya ada orang alim? Kata dia, di kampung saya mah nggak ada orang alim Jibril. Saya tegayaan. Ini centreng oke. Di kampung saya nggak ada orang alim, semuanya rampok, minimal copet pekerjaannya. Kata dia tidak, di kampung saya nggak ada orang alim. Jibril laporan sama Gusti Allah, ya Allah, di kampung Muhammad nggak ada orang alim. Semua tidak ada orang alim, kerjanya rampok dan copet minimal. Nggak ada orang alim, nggak ada. Jibril panggil lagi orangnya, tanya yang kedua. Apa ya Allah? Tanya sama dia, apakah dia pernah makan bersama orang alim? Apakah dia pernah makan bersama orang alim? Kata dia, ma ta'aman mal alim. Ya Jibril, saya tidak pernah makan bersama orang alim. Dawi mah tara hadir kana murudan, tara tahlil, tara ngaji, uing mah tara, sehingga tidak pernah makan sama orang alim. Maka bersyukur kalau kita Pak masih kita berkumpul sama orang alim, makan bersama orang alim, bersyukur Pak. Kenapa? Di hari kiamat ditanya itu perbuatan. Makanya di subuhan ayeuna aya kue, aya cai, kue mancan. Da uing dieu can datang kue. Dibungkus, mangga di kardusan atuh dah. Mau lagi ya. Kardusna opat uing mah. Hiji kardus kaasakan, dua kardus anu atah, tilu kardus kue, opat kardus jauh. Itu siapkan kan atau alhamdulillah. 5 bohong, 5 bohong. Udah dianggap beri. Udah dianggap beri. Hapunten ulama keur saum ayeuna para santri tadi sahur. Ini santri uling di pesantren. Baru tahun sekarang buka pesantren yang konsentrasinya tahfiz, tilawah dan kitab kuning. Ada hampir 100 lebih, semuanya 270-an. Baru tahun sekarang. Orang sini kalau mau pesantren di saya gratis. Makan gratis. So tanyakeun mun bohong mah. Makan gratis. Ya, ranjang gratis, lemari gratis, kasur gratis. Nanti tinggal bawa bantal dikumpul. Ya, bayaran sakadaekna. Atuh ingat bayaran teu maka dina itu erama. Di kayu manis. Kang Jack, di kayu manis. Nih. Ini orang jauh nih, orang Citoro. Itu orang Cikereten. Ini orang Bubulang. Yang dua tadi orang Gunung Sari. Depok. Yang satu lagi orang Kencana. Jam 3 udah bangun. Kenapa? Karena Senin Kamis wajib puasa sunnah. Senin Kamis wajib puasa sunnah. Tuh kan tadi inum China. Tadi inum. Kuena utuh. Makanya kalau ngasih kue, ngasih makanan yang banyak. Karena santrinya banyak. Ada 170 lebih. Jadi kudu 2 kali lipat kue jeung bongsangna. Mun aya saya mah kajeun ulah ngambek atuh. Yang kedua, apakah Anda pernah makan sama orang alim? Kata dia lah. Saya tidak pernah makan bersama orang alim. Ini Bapak ditanya nanti itu. Ketika Bapak takbir masuk ke nerakanya Allah, Jibril nanya, Pak, orang mana? Orang bocah pendek. Belah mana pakai dudui? Belah kanannya di tukang. Ayo Bapak, pernah makan sama orang alim enggak?
Kita pasti ingat-ingat perasaan pernah. Kira kermuludan tanggal 16 September ke selama hari poe Senin jam 7:30 sampai jam 8 muludadana. Dirinya ada mualim. Siapa? Banyak mualimna. Uling ada angku dirinya cacat muilan. Saya bawa besek pulangna. Nanti ditanya sama malaikat Jibril. Wahai bulan, apakah Anda pernah makan bersama orang alim? Saya dulu waktu pesantren cuma pindah tidur dari rumah ke pondok. Paling seneng kalau kiai saya ngajak ngaji. Saya bawa tas kiai, saya bawa kitab kiai, saya bawa. Setiap kiai ceramah selesai, saya nggak berani makan kalau guru saya belum selesai makan. Guru saya selesai makan, baru saya makan. Bekas guru saya. Jadi mangsa guru saya itu niup nasinya banyak. 4 sendok. 4 sendok semen ya pikirannya na tuh, Pak. 4 sendok. Emang kalian bangunan. Dia siup gede. Kenapa? Karena dia tahu saya orang kampung. Orang kampung berbeda lamun makan. Orang kampung kalau makan nasinya banyak, lauknya dikit. Itu orang kampung. Kalau orang kota, lauknya banyak, nasinya dikit. Lamun tengah-tengah, kota lain, desa lain. Itu mah beda. Lauknya loba, nasinya loba. Kos orang dia bojong menteng. Kota lain, lembur lain orang dia mah. Apakah Anda pernah makan sama orang alim? Lah, kata dia. Saya tidak pernah makan bersama orang alim. Ditanya nanti, Pak. Itu guru saya nyium nasi banyak. Daging na 4. Anu letik 2, anu gede 2. Beres makan, dia selesai makan, itu tinggal setengah nasi dipasangkan ke uling. Daging yang gede nggak dihabisin 1. Jadi buah saya 1, yang gede, yang kecil 1. Dagingnya itu. Bumbunya lah mokot, marok bumbunya. Dikasih ke saya bagi yang luar biasa. Bila, kenapa? Dikasih daging yang gede, bumbunya lah mokot. Adukan beres makan, cikui ya daging gede, daging ditampul. Nanti beres nasi selesai, daging ditampulan, digaduk dagingnya. Beres nasi habis sama daging yang kecil, tinggal gede dagingnya. Dicolok pada sendok garpu, brok. Wah, asa beda ya dicoloknya. Didodet pakai sendok makan. Diruap ke dia tuh pahang ibu. Dah aja taman. Juga teh daging gede lamokot ku bumbu teh ternyata lajanya saya taman. Untung ku guru saya tadi makan kuing di bagian mana eta laja. Atuh diganjeng teh pahang ibu. Ayo dilepeh ke isi ketuan rumah, dek dileg-leg pahang kan dikorok. Ayo di bawah mau kena ieu. Aku jadi ceding wewe teh balik teh. Kunaon? Pahang atuh laja. Ditanya nanti Pak dari kiamat. Wahai bulan, apakah Anda pernah makan bersama orang alim? Kata dia lah, tidak. Jibril laporan sama Allah, ya Allah, dia tidak pernah makan bersama orang alim. Yang ketiga tanya Jibril, apa ya Allah? Apakah nama dia nisbat ke orang alim? Bapak Ibu, mohon maaf. Dulu kalau kita punya anak, punya cucu, lahir ke alam dunia, kita langsung mencari kiai, mencari ajengan, mencari ustadz, mencari mualim untuk memberikan nama kepada anak yang kita miliki. Dilari kiai ajengan, lompat 2 kilo sambil mentahnik anaknya. Apa itu mentahnik? Orang alim itu mengunyah kurma, kemudian kurmanya, saripatinya diambil, dimasukin ke mulut bayi. Supaya apa? Biar kalimat manis yang keluar dari lisan anak kita, kalimat-kalimat baik yang keluar dari lisan yang anak kita miliki, sambil diberikan nama. Kiai kalau ngasih nama nggak sembarangan. Dia hitung bobot huruf setiap hurufnya. Uli ngarana ade, dihitung di nisbat, dibobot hurufnya. A hiji, dal 5 genep, ya 10, jadi genep 11, hiji dengan genep 2.
dinisbat, dihitung bobotnya. Hurapat, cek sah hurapat. Setiap huruf punya bobot, setiap kalimat punya angka. Kiai dahulu ketika memberikan nama tidak sembarangan. Emang udah bojong menteng dari ngaran sembarangan ke anak. Ngaran singkatan, bapak jeung emak. Bapak Dede, Ibu Depi disingkat Depi. Bapak Firman, Ibu Mira disingkat Firma, Firman dan Mira. Bapak Abbas, Ibu Kokom disingkat Abbas jeung Kokom teh Baskom singkatan anak. Di Bogor, orang itu kreatif ngasih nama hari lahir. Bapak ada lahir Perpo, makna Selasa, budakna Jumaah disingkat Sarboah. Singkatan Salasa Rabu Jumaah. Memberikan nama kalau itu hak anak kewajiban orang tua. Kata Rasul, min hakil waladi alal walidi salah satu asya'a ayyuhassina ismahu idza walada. Hak anak dari orang tua ada 3. Yang pertama adalah memberikan nama yang terbagus buat anaknya. Jadi alus ngaran teh Pak ulah sembarangan. Udah mengarang teh ngaran dewa kabeh Pak. Lahir bulan Januari, bulan Februari Febi, bulan Maret Meri, bulan April Aprilian, bulan Mei Mei. Itu aya huruf ye. Bulan Juni Junior, bulan Juli Julian, bulan Agustus Agus, September Septi, Oktober Okti, November Novi, Desember Desi, kabeh ngaran dewa. Dewa pertama Dewa Janus punya 2 muka, muka depan muka baik, muka belakang muka jahat. Namanya Dewa Janus dalam mitologi Yunani. Surah Tapalang dari ngaran dewa kasih nama panggilan kemuliaan depan namanya Muhammad atau Ahmad. Pak Kiai atur nuhun hapunten. Sampai mana tadi? Dewa, grup Dewa, Ahmad Dhani. Maka baguskan nama anak kita, perbaiki nama anak kita. Kalau sudah kandung, sekarang Bapak Ibu, kalau pengen kita ganti nama harus sidang ke pengadilan. Jadi ulang ngaran, disebengaran ke kolot, hayang ganti ngaranna. Berubah semua administrasi kependudukan, KTP ganti, ijazah ganti, akte lahir ganti, sidang ke pengadilan nanti. Baru namanya bisa dirubah. Geus aya we. Dina ulang aya namanya lakob, sebutan kebiasaan. Ada namanya Ismul Karim, sebutan kemuliaan. Ada namanya kunyah, sebutan nisbat anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Udah ganti ngaran geus aya we ripuh. Kudu kacatan sipil, kudu ka kelurahan, kudu ka camat, ganti KTP umur geus 80 tahun, geus aya we. Tinggal kita menyebut nama keseharian dengan nama kebaikan. Kasih nama Muhammad depan nama anak kita. Sebutkan nama Ahmad depan anak kita. Di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, kalau kita nak kenal nama orang, bukan memanggil hey, bukan. Tapi apa? Muhammad. Dipanggil nama kemuliaan. Dipanggil nama kehebatan. Siapa? Nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bisa kita punya anak, punya cucu, tapaul kepada Rasulullah, nama anak kita, nama cucu kita berikan nama yang terhebat dan terbaik. Yang terhebat nama Muhammad, yang terhebat nama Ahmad, yang terhebat nama Mahmud, yang terhebat nama Hamid, yang terhebat nama Hamdan. Mustaq dari nama Muhammad dan Ahmad. Di Inggris tahun 2020 ada hampir 40.000 bayi laki-laki lahir ke alam dunia ingin diberikan nama Muhammad, Ahmad, Hamdan, Hamid
di depan nama anaknya. Sudah tidak lagu lah, geselaku ngaranjek Michael geselaku di Inggris. Ngaranjek Michael lakunya di Bojong Menteng. Di Inggris bukan orang Islam. Kalaupun gubernur London, wali kota London orang Islam, orang India. India ini hebat Pak, India ini. Negara terpadat, negara miskin. Di India yang kaya orang India, yang miskin orang India. Di India hampir 1 miliar lebih penduduknya, terpecah 3 negara, Pakistan dan Bangladesh, semua miskin negaranya. Bahkan Nepal ingin merdeka, miskin negaranya India, tapi mereka punya sumber daya IT yang hebat luar biasa. Jadi kalau kita punya Microsoft, software IT itu CEO-nya itu rata-rata orang India. Di Bogor ada PT Astra, CEO-nya orang India. Kita membayangkan India itu miskin, kumuh, terbelakang, tapi ternyata IT-nya hebat. Indosemen Tunggal Prakarsa, CEO-nya orang India. Orang-orang Indonesia lain orang India. Bahkan calon presiden Amerika siapa? Yang sekarang sedang kampanye dengan siapa tuh? Siapa? 2 orang calonnya. Udah 2 orang, udah mau siapa pilih? Guys beres 2 orang lah. Musuhan anak beres guys. Udah musuhan sepanjang tahun kita beda pilihan pilpres. Tapi kayunya bahasa kampret, bahasa naon? Cebong kayak kene. Padahal terus kemana bawa jadi mana-mana. Ya, terus 2 kali pemilihan, ya Allah lebih kaya. Calon presiden Amerika itu orang India. Buharis itu orang India. Bahkan gubernur London 2 kalinya orang India. Orang hebat. Dia bermain di IT, orang India. Kembali, kalau kita ngasih nama anak, tafaul kepada Rasul, kasih nama Muhammad di depan namanya, atau Ahmad, atau Hamdan, atau Hamdun, atau Hamid. Kenapa? Di hari kiamat ditanya Bu Jibril, wahai bulan, apakah nama engkau nisbat ke orang alim? Kata dia lah, nama saya tidak nisbat ke orang alim. Jibril juga ke Allah, lapor ke Allah, ya Allah, namanya tidak bawa orang alim, namanya bawa artis. Emang sangar anak Aldebaran, korban pernikahan dini. Namanya bukan orang alim, bau-baunya enggak? Bukan. Tanya yang keempat, apa ya Allah? Tanya, apakah dia cinta sama orang alim? Yang keempat pertanyaannya, apakah dia cinta sama orang alim? Jibril manggil, Bapak, ini dulu bentar. Apa? Allah nanya, apakah Bapak cinta sama orang alim? Kata dia lah, saya tidak cinta sama orang alim saya benci, orang alim saya fitnah, orang alim saya musuhi. Bahkan saya usir dari kampung saya. Maka di kampung saya nggak ada orang alim. Saya benci sama orang alim. Jibril tunjukkan ke Gusti Allah, Gusti, dia mah nggak ada cinta-cintanya sama orang alim. Dia benci sama orang alim, dia fitnah orang alim, dia usir orang alim. Jibril tanya yang kelima, apa ya Allah? Apakah dia cinta sama orang yang cinta sama orang alim? Cintanya butuh media, cintanya butuh wasilah, cintanya butuh katalisator. Apakah dia cinta sama orang yang cinta sama orang alim? Pertanyaan yang kelima. Apakah dia cinta sama orang yang cinta sama orang alim? Cerita lelaki, imam perasaan ada benar saya pikir. Nah sebabnya, saya punya istri saya pengajiannya rajin. Senin 2 kali, Selasa 2 kali, Rabu 2 kali, Kamis 2 kali, Jumat 3 kali ngajinya. Kalau Sabtu mah 4 tempat. Kalau Sabtu mah 4 tempat, pagi, siang, sore, malam. Kalau Minggu mah 5 tempat, pagi 2 kali, siang, sore, malam. Ngajinya di mana-mana.
Itu katanya bukti dia cinta kepada orang alim. Kok bapak tahu? Nyaho uing. Benar, saragamna numpuk loba. Dan saya menyicil unggal boena cing. Dasar yang wajib lunas kabeh hutang. Ayo 2 bulan, ayo 3 bulanan, ayo 6 bulanan, ayo 1 tahunan, ayo 2 tahun. Betul mah gantun kabeh seragam deh. Aya seragam muludan, aya seragam rajaban, aya seragam ciara, beda-beda. Seragam nanti. Saya cinta sama istri saya. Istri saya cinta sama muallim. Istri saya cinta seorang ahli ilmi. Apa kata Allah? Ya Jibril, adkhilhul jannah. Karena cintanya dapat wasilah, cintanya mendapatkan wasilah, cintanya kepada istrinya, istri cinta sama orang alim karena ilmu. Kata Allah, ya Jibril, adkhilhul jannah. Jibril, masukkan dia ke surgaku. Mungkin kalau dia berhenti di pertanyaan pertama, dia sudah masuk surganya Allah. Di pertanyaan kedua, dia masuk surganya Allah. Cuma dia itu berhenti. Tidak tinggal bersama orang alim, tidak pernah makan bersama orang alim, namanya jauh dengan nama orang alim, tidak cinta kepada orang alim, tapi dia cinta kepada istrinya, istrinya cinta kepada orang alim dan keluarganya. Allah memberikan ridhonya, Allah memberikan rahmat rahimnya. Ya Jibril, adkhilhul jannah. Wahai Jibril, masukkan dia ke surgaku. Karena cinta sama orang yang cinta sama orang alim. Hari ini kita membuktikan, memperlihatkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber daya cinta, sumber kebesaran cinta, cinta di atas cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maulid Nabi menjadi wasilah kita cinta kepada maulid, maulid cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan cinta kita tidak bertutup sebelah tangan, tapi bersambut dengan cintanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk dari jam 6 pagi di sini sudah membaca qasidah, sudah baca Adiyah Ulami, sudah membaca Maulid Budai, menyanjungkan pujian kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setiap sanjungan kita, pujian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Ya Rasulullah. Dr. Kiai Haji Ade Sarunili MSI selaku Ketua DMI Kota Bogor telah disampaikan langsung kepada Bapak Ibu semuanya. Dilanjut untuk doa penutup yang dipimpin langsung kepada Bapak Kiai Haji Ustadz Fuad
Fitri Fahmuroji, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalan Allah Ta'ala wa furujan anil ghaflah wa jalban lil manafi' wal ridaillahi ta'ala wa syukran li ni'amihi wa tabarrukan bi fatihatil kitab wa nisihhatina wa salamatina wa maslahatina fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan tawwabin, hamdan musabbihin, hamdan muta'adin. Ya muhyiddin al-huda, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal hamdu wa lakal salam kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka warzuqna al-'amala alladhi yuqarribuna wa yuballighuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa amwalina wa kulli sadaqatina ya Allah rahmatuka wasi'ah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-'abda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma arzuqna al-'afiyah warzuqna tamamul 'afiyah warzuqna husnal 'afiyah wal ghina 'anil nas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ja'alna minal ladzina tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im alladzina bawwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang untuk memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terkait kepada ibu-ibu yang berada di teras depan masjid, sekali ini yang berada di teras masjid, semua yang berada di teras masjid tidak ada yang berdiri. Sekali lagi ibu, kencang yang di depan masjid, di teras masjid, panitia tolong.